أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita wajah kitab At-Tafsirul Muyassar.
Dan kita masuk di surah Al-Mutaffifin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Kecelakaan, azab yang sangat pedih bagi al-mutaffifin, orang-orang yang curang. Bagaimana model mereka? Kata Allah setelahnya, alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Jika mereka iktalu, membeli kepada manusia dari kail. Kail itu takaran. Takaran hubungannya dengan volume. Kalau kalian belajar fisika, itu takaran kail. Ukurannya volume. Kalau wazan itu berat, massa. Siapa ini? Di sini maksudnya mereka yang beli, mereka konsumen. Paham ini? Mereka apa? Yastawfun, minta dicukupkan. Ya, tidak mau rugi. Minta dipenuhkan, dicukupkan. Tapi wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi giliran mereka yang menjual, mereka yang penjualnya, mereka yang menakar, kalu, ya mereka yang menakar, mereka yang menimbang, maka yukhsirun, mereka kurangi. Jadi kalau hak mereka, mereka minta dicukupkan. Tapi kalau hak manusia, mereka kurangi. Ini al-mutaffifin. Ini al-mutaffifin. Baik. Perhatikan di tafsir. Ay adzabun syadidun lilladzina yabkhasuna al-mikyala wal mizan. Jadi wailun disini tafsirkan dengan adzabun syadid. Adzab yang sangat pedih, yang sangat keras. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang yabkhasun, orang-orang yang mengurangi al-mikyal wal mizan. Ya, mikyal ini takaran, kita liter dan sejenisnya, wal mizan dan timbangan. Timbangan gram, kilo, ons, ya ton. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, ay alladzina idza ishtarau. Nah, ini kita bilang tadi, iktalu, mereka ini posisi menjadi pembeli, konsumen. Idza ishtarau minan nasi makilan aw mawzunan yufuna li anfusihim. Ketika mereka membeli dari manusia makilan, sesuatu yang ditakar, atau mauzunan, atau sesuatu yang ditimbang, mereka yufuna li anfusihim, mereka sempurnakan, cukupkan untuk diri mereka. Maksudnya mereka minta hal tersebut dari penjualnya, karena ini hak dia. Dia minta, penuhkan, cukupkan, jangan kurangi. Tapi sebaliknya ketika mereka yang jual, mereka yang menakar, menimbang, kata Allah, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Perhatikan tafsirnya, ay wa idza ba'un nasa makilan aw mawzunan yunqisuna fil mikyal wal mizan. Kondisi berbalik ketika mereka ba'u, mereka yang menjual kepada manusia. Kalau tadi mereka membeli. Sekarang mereka yang jual, mereka penjualnya. Menjual kepada manusia sesuatu yang ditakar atau ditimbang, apa yang mereka lakukan? Apakah mereka melakukan hal yang sama seperti diri mereka, untuk diri mereka? Mereka minta dipenuhkan, kasih cukup? Tidak. Yang terjadi adalah yungkisuna fil mikyali wal mizan. Mereka kurangi timbangan dan atau takaran dan timbangan tersebut. Di sini ada tambahan dari tafsir. Perhatikan, fa kaifa bihali may yasriquhuma wa yakhtalisuhuma wa yabkhasun nas asya'ahum. Ini kalau dia kurangi begini saja, sudah begini ancamannya, diancam dengan wail, ya, azab yang sangat keras, sangat pedih. Bagaimana lagi yang memang mencuri? Ya, memang mencuri. Ya, mengambil ya barang-barang manusia, yang mengurangi. Bisa dipahami ini?
Taib. Innahu aula bil wa'idi min mutaffifil mikyal wal mizan. Orang yang seperti ini ya sudah bukan sekedar mengurangi, ya sudah luka, ya sudah mencuri. Ya, paham ini? Apalagi merampok ya, dan lebih dari itu. Bukan sekedar mencuri tapi menzalimi, melukai, bahkan membunuh. Nah, ini tentunya aula bil wa'id. Ini lebih pantas dengan ancaman dari orang yang sekedar mengurangi takaran dan timbangan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka ini yakin, ya, al-mutaffifin ini yakin bahwasanya mereka akan dibangkitkan liyaumin azim, di hari yang sangat agung, sangat besar, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hari manusia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Perhatikan tafsirnya, ay ala ya'taqidu ulaikal mutaffifun anna Allah ta'ala ba'ithuhum wa muhasibuhum ala amalihim. Tidakkah orang-orang yang curang tersebut meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan ba'ithuhum, akan membangkitkan mereka, wa muhasibuhum, dan akan menghisab mereka atas amalan-amalan mereka ini. Karena subhanallah, keimanan terhadap hari akhirat, akan adanya hari pembalasan, perhitungan amalan dan balasan, itu diantara sebab terbesar seorang terhindar dari maksiat, tertahan dari maksiat. Dia pikir bukan hanya sekarangnya, bukan hanya di dunianya, ya, dia pikir bagaimana nanti di hari akhirat. Ya, siapa mau susah di sana? Kita saja di dunia ini tidak mau susah kan? Ya, tidak ada orang yang mau cari susah, tidak mau repot. Saya pikir kalau saya begini, dampaknya begini, saya akan bertanggungjawabkan. Paham ini? Ketika dia yakin akan hal tersebut, tentunya dia akan menahan dirinya dari dosa-dosa dan maksiat. Karena dia yakin bahwasanya semua akan tercatat di catatan amalan mereka. Apalagi kita sudah baca kemarin ya, bahwasanya ada malaikat-malaikat. Wa inna alaikum lahafizin, ya, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Tidak ada yang luput. Ya, apalagi yang seperti ini ya, perhatikan, ini mengurangi takaran dan timbangan dari zaman dulu. Ya, dari umat-umat yang dibinasakan. Ya. Ini antara sifat umat terdahulu yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengurangi takaran dan timbangan. Ya, itu bisa baca di dalam Al-Qur'an kisah-kisah umat terdahulu. Bisa paham ini? Dan ini luar biasa halusnya yang seperti ini. Bayangkan kalau dia menjual terigu, menjual gula dan seterusnya, ditakar, ditimbang, kemudian dia mengurangi, luar biasa. Ya, mungkin sedikit kelihatannya tapi kali banyak. Ya, dia hitungannya begitu. Bisa paham ini? Kurangi 10 gram, 20 gram, 50 gram. 2 kali 100, kali 1000. Ya, itu lumayan, luar biasa. Dan tentunya sekali lagi keimanan terhadap hari akhirat, keimanan akan adanya malaikat yang mencatat ini sangat berpengaruh. Ya, karena kalau tidak ada takutnya, dia tidak yakin dengan hal tersebut, dia akan dengan mudahnya, karena dia pikir tidak ada yang lihat. Ya, itu saya bilang kemarin, sering kita ingatkan santri-santri, tidak ada muraqabatullah. Ya, dia seakan-akan dia sendiri saja, tidak ada CCTV, tidak ada polisi, tidak ada orang dari Kementerian Perdagangan yang mengawasi barang dagangannya. Ya sudah, dia lakukan apa yang dia ingin lakukan dari pelanggaran. Jadi kalau orang yakin, wah sudah, walaupun saya sendiri, ya kan orang biasa begitu ya, militer, ya menimbangkan sendiri atau berdua, ya, satu yang takar, ya, dia lihat timbangannya. Bisa paham ini? Ini kembali ke dia mau cukupkan atau kurangi. Tapi ketika dia punya keimanan kepada Allah, kepada hari akhirat, iman kepada malaikat, ya, ada yang mencatat, ada yang menulis, paham ini? Maka tentunya ini akan mencegah dirinya dari banyak dosa dan maksiat. Baik. Liyaumin azim, ay sayakunu ba'thuhum fi yaumin azimil haul. Jadi kebangkitan mereka dibangkitkan itu pada hari yang sangat agung, sangat besar, yaitu azimil haul.
sangat besar al-haul, itu huru hara, ya, pada hari tersebut. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yauma yaqumun nasu baina yadayillahi fayuhasibuhum 'alal qalili wal katsir wa hum fihi khadi'una lillahi rabbil alamin. Hari mereka berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua akan mendapati kondisi seperti ini. Karena an-nas ini semua tanpa terkecuali. Paham ini? Ya, antum bisa bayangkan bagaimana kondisi kita nanti di hadapan Allah, mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan di dunia ini. Alal qalil wal katsir. Allah akan hisab kita, hitung kita atas yang sedikit maupun banyak. Paham ini? Kecil maupun besar. Kita lakukan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Itu akan hadir semua, akan dihitung semua. Tidak ada yang luput. Ya, tidak ada yang ditinggalkan. Dalam keadaan mereka pada hari tersebut khadi'una lillahi rabbil alamin. Betul-betul tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua golongan. Ya, menyebutkan dua golongan. Sebagaimana kita isyaratkan kemarin, innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim. Selalu dalam agama kita antara roja dan khauf itu seimbang. Targhib, tarhib. Bisa paham ini? Ar-raghbah, ar-rahbah. Ini harus selalu ada. Bahkan kata para ulama, ar-roja dan khauf itu seperti sayap burung. Ya, sayap burung berapa? Dua, kanan kiri. Kapan hilang satu, tidak bisa terbang. Ini yang mana pokoknya mahabbah, sayapnya roja dan khauf. Bisa paham ini? Akan tetapi sayap itu tidak selamanya lurus. Ya, kalau mau belok dia miring kanan, miring kiri. Tapi tetap ada, tidak hilang. Nah, berbeda kalau kapan hilang satu, akan terjatuh dalam dosa besar yang kita bahas tadi malam. Ya, kalau hilang rojaknya yang ada khauf, maka dia akan terjatuh pada al-ya's wal qunut min rahmatillah. Bisa paham ini? Kalau rojaknya saja ada, khaufnya tidak ada, yang ada al-amnu min makrillah, rasa aman dari adab Allah Subhanahu wa taala. Selalu lebih Allah Maha Pengampun. Ya, Allah Maha menerima taubat dan seterusnya. Ya. Banyak dalilnya biasa. Tapi itu sekali lagi salah paham. Ya, karena yang diinginkan adalah bagaimana kita menggabung semuanya. Roja dan khauf harus selalu ada, harus selalu ada. Cuman ada kondisi-kondisi di mana roja lebih dominan, bukan berarti hilang khaufnya, dan juga ada kondisi di mana khaufnya lebih dominan, bukan berarti rojaknya juga hilang. Baik. Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sekali-kali tidak, sungguh kitab al-fujjar itu berada dalam sijjin. Wa ma adraka ma sijjin? Tahukah kamu apa itu sijjin? Kitabun marqum. Kitab yang tertulis. Perhatikan tafsirnya. Haqqan anna masiral fujjari wa ma'wahum lafi dhiqin. Pasti, sebuah kepastian, haqqan, tempat kembali orang-orang al-fujjar, ya, tempat tinggal mereka itu berada dalam dhiq, dalam kesempitan. Tahukah kamu wama adraka ma hadzal dhiq? Ya. Tahukah kamu apa ini kesempitan ini? Innahu sijnun muqimun wa adzabun alim. Jadi adalah sijin, yaitu penjara yang mukim, yang terus menerus, dan adab yang sangat pedih. Wa huwa ma kutiba lahum al-masiru ilaih. Itu apa yang telah ditetapkan, dituliskan untuk mereka, bahwasanya mereka akan kembali kepadanya. Maktubun mafrugun minhu, telah ditulis dan telah selesai darinya. La yuzadu wa la yunqas. Tidak ditambah dan tidak dikurangi. La yuzadu fihi wa la yunqas.
Ini peringatan bagi orang-orang al-fujjar. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ini masuk semua dari al-kafirin, al-kafara, ya, al-munafiqin dan al-fasikin. Ini masuk semua dalam cakupan ayat ini. Ancaman untuk mereka. Paham ini? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang mendustakan hari berbangkit. Wailu yawma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Wail, apa tadi wail? Adzabun syadid. Ya, azab yang sangat pedih di hari tersebut lil mukadzibin, untuk orang-orang yang mendustakan, yang mau beriman. Siapa itu? Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yang mereka mendustakan yaumiddin, itu hari kiamat, hari pembalasan. Perhatikan tafsirnya, ay adzabun syadidun yauma idzin lil mukadzibin. Jadi azab yang sangat pedih pada hari tersebut untuk orang-orang yang mendustakan. Alladzina yukadzibuna biwuqu'i yaumil jaza. Orang-orang yang mendustakan akan terjadinya hari pembalasan dari orang-orang kafir, orang-orang musyrikin dan yang semisal mereka. Ya, itu ciri atau sifat orang-orang musyrikin adalah mereka mengingkari akan adanya hari berbangkit. Taib, ini masuk semua dalam ancaman ini. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim, dan tidaklah mendustakan hari berbangkit tersebut kecuali semua mu'tad, orang-orang yang melampaui batas, athim, lagi pendosa, banyak melakukan dosa. Ai wa ma yukadzibu bihi illa kullu zalimin katsiril itsm. Tidak ada yang mendustakan hal tersebut kecuali semua orang zalim yang banyak melakukan dosa. Bisa dipahami? Dan antum lihat kalau orang tidak beriman akan adanya hari berbangkit, ya, dia tidak yakin, dia dustakan bahwasanya nanti orang akan dibangkitkan, ya, akan dikumpulkan, dihisab dan dibalas sesuai dengan amalannya. Kira-kira bagaimana kondisinya? Ayo, ada rem kira-kira? Ada rem yang bisa mencegahnya dia dari dosa, maksiat, kezaliman, pembunuhan, pencurian? Ya, dia akan berbuat sesukanya karena dia pikir ya sudah, kita mati meninggal selesai. Beda kita kan mau mencuri takut-takut ya, kepala cas baru ini bagus sih, nah ini ya, oh ada uang ini 200.000, 300.000, kita berpikir lah, saya curi, saya ambil, ditulis sama malaikat, di hari kiamat ditanya saya, ya kan begitu. Bisa paham ini? Kita banyak dengan keimanan terhadap hari akhirat itu, buahnya itu mencegah kita dari dosa dan maksiat, karena kita pikir panjang. Habis saya nanti gara-gara kepala cas masuk neraka, ya hancur saya. Ya kan kita tidak tahu bagaimana model kita nanti dihisab. Ya, oleh karena itu tidak ada cerita kita menganggap remeh yang kecil. Ya, oh dosa kecil je begini, anu ji, kucing ji disiksa. Oh, iya, kucing disiksa. Ada orang masuk neraka karena kucing. Iya tuh? Pernah dengar ceritanya? Seorang wanita masuk neraka, diadab dalam neraka gara-gara seekor kucing. Nah, itu coba lihat. Ya, karena kenapa? Keimanan terhadap negeri akhirat itu luar biasa. Ya. Jadi kezaliman, dosa, maksiat ini luar biasa, ya. Kalau kita beriman terhadap hari akhirat, ini kita akan banyak terjaga, ya, terhindarkan dari dosa-dosa dan maksiat. Sebaliknya kemarin, kalau kita tahu tentang perkara ini, ya, kita akan dihisab, ya, dibalas sesuai dengan amalan kita, maka ini akan mendorong kita untuk giat dan semangat dalam melakukan amalan soleh. Karena memang kita capek di sini, berkorban di sini. Ya, tapi nanti kita akan lihat hasilnya nanti di hadapan
Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, tidak ada yang mendustakan hari kiamat ini, yaumiddin ini, kecuali pendosa ya, atau mu'tad, zalim, orang yang zalim lagi banyak melakukan dosa. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Jika dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ayat-ayat Al-Qur'an, dia bilang itu cuman asatirul awwalin, cerita-ceritanya orang terdahulu. Kalau itu lihat terjemahan itu dibilang dongeng-dongeng, ya. Cerita orang-orang terdahulu. Biasa kan orang dulu ada cerita begini-begini. Ya. Paham ini, tidak ada sanadnya, tidak ada, ya, paham ini. Tidak ada kepastian betul terjadinya. Paham ini? Tapi apa yang dia bilang ini? Ini dia bilang kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Al-Qur'an. Dia bilang itu asatirul awwalin. Na'udzubillah. Baik. Perhatikan tafsirnya. Idza tutla alaihi ayatul Qur'ani qala hadhihi abatilul awwalin. Coba lihat ini. Ini pendustaan mereka, kekafiran mereka. Jika dia bacakan kepadanya ayat-ayat Al-Qur'an, maka dia akan berkata hadhihi abatilul awwalin. Ini adalah cerita-cerita batil dari orang-orang terdahulu. Baik. Padahal Al-Qur'an sekali lagi itu kalamullah. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Bisa dipahami? Baik. Dan tentunya sulit bagi mereka karena dalam Al-Qur'an diceritakan banyak tentang hari berbangkit, sedangkan mereka tidak yakin, kafir kan? Ya. Jadi ketika mereka dustakan, ya sudah sesuai dengan keyakinan mereka. Ya, ditakrir akan adanya hari berbangkit dengan berbagai macam bentuk, mereka tetap dustakan. Karena memang keyakinan mereka kafir terhadap siapa? Terhadap apa? Hari berbangkit. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, kan tetapi rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Menutup atas mereka apa yang telah mereka lakukan dari dosa-dosa dan maksiat. Ya, dan tentunya yang paling besarnya adalah kekafiran, ya, kekafiran. Yang tafsirnya laisal amru kama za'amu. Tidaklah urusan itu seperti yang mereka sangka. Paham ini? Dari apa yang disebutkan sebelumnya. Bal huwa kalamullahi wa wahyuhu ila nabiyyih. Mereka bilang kan asatirul awwalin. Allah bantah, kalla, tidak. Akan tetapi ini ya adalah kalamullah. Kalam Allah Subhanahu wa taala, wahyuhu ila nabiyhi, wahyu Allah kepada nabinya. Yang mereka bilang apa? Asatirul awwalin. Ya. Ini ucapan Allah Subhanahu wa taala, wahyu Allah kepada nabinya. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, ay wa inna ma hajaba qulubahum anit tasdiqi bih ma ghasyaha min kathrati ma yartakibuna min adz-dzunub. Dan yang menghalangi hati mereka dari membenarkan hari berbangkit tersebut tidak lain hanyalah apa yang menutupi hati tersebut dari banyaknya yang mereka lakukan dari dosa. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ketika kita melakukan dosa maka akan dititikkan titik hitam di hati. Terus terkumpul titik hitam itu sampai dia menjadi gelap, ya, hitam. Ya, total. Jadi ini yang menghalangi mereka dari beriman terhadap hari berbangkit. Dan naudzubillah, pengaruh dosa luar biasa. Paham ini? Pengaruh dosa itu luar biasa. Jangan kira ya itu perkara kecil. Bisa paham ini? Pengaruh dosa itu bukan hanya di akhirat kita dapat, tapi di dunia. Dalam seluruh sisi kehidupan kita. Umur kita, ilmu kita, ya, hafalan kita, keluarga kita, kendaraan kita, keluarga kita, budak kita kalau kita punya budak, itu dosa pengaruh ke situ semua. Ya, oleh karena itu para salaf dahulu
rahimahumullah, itu dia tahu dosa dari itu. Dia lihat kendaraannya, hewan tunggangannya, dia lihat keluarganya, budaknya, ini ada sesuatu yang dia ingat, oh dosa. Ya, paham ini? Ya, ini dosa, ini ada dosa. Paham ini? Mereka hafal betul itu. Iya. Bisa paham ini? Oleh karena itu kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Ma nazala bala'un illa bidzambin." Tidaklah turun bala, musibah, ya, kecuali karena dosa. Kapan kita ada sesuatu, sakit kepala apa semua, ya, dia ingat dosa. Paham ini? Ada yang tidak bagus hari ini, mungkin dosa saya. Selalu begitu, istighfar, tobat. Wa ma rufi'a illa bi taubatin. Dan tidaklah rufi'a ay hadzal bala, diangkat musibah tersebut kecuali dengan taubat. Jadi kalau dia tidak bertobat terus begitu, ini berbahaya. Ya, ini berbahaya. Berkumpul, ini dikhawatirkan, dia bisa terbalik. Ya, bisa berbalik ke belakang dirinya. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun." Sekali-kali tidak, sungguh mereka dari Rabb mereka di hari tersebut lamahjubun, betul-betul akan terhijabi. Di sini apa di sini? Dalil akan penetapan ru'yah, ya, untuk orang-orang yang beriman nanti pada hari kiamat. Karena di sini disebutkan hum sini adalah orang-orang kafir. Ya, mereka terhijab, mahjubun. Kalau seandainya sama dengan akidahnya ahlul bidah, bahwasanya juga Allah tidak akan dilihat pada hari kiamat, orang beriman juga tidak akan melihat, maka sama berarti. Apa bedanya orang beriman dengan orang kafir? Di sini ya pemahamannya, kalau orang kafir dihijabi, terhijab, tertutup, maka orang beriman melihat. Ya, nanti akan sebutkan tafsir. Ya, paham ini? Oleh karena itu sengaja memang kita pilihkan ya tafsir Al-Muyassar ini, karena subhanallah di dalamnya terdapat isbat sifat. Isbat sifatillah ta'ala kama yaliqu bijalalihi wa 'azamatihi. Di dalam tafsir Al-Muyassar ini ringkas memang, tapi antum akan dapat kalau antum baca halaman demi halaman, antum akan dapat ketika ada ayat tentang sifat itu ditakrir. Disebutkan biasanya di akhir tafsir, penafsiran ayat pada ayat ini terdapat penetapan sifat ini untuk Allah, itu disebutkan. Ya, termasuk di surah ini. Di surah ini bukan hanya satu ayat, akan ada ayat yang lainnya. Ya, penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan dilihat nanti pada hari kiamat, khususnya di dalam surga. Nanti akan disebutkan di ayat dan di tafsir. Paham ini di juz 30 ya. Juz 30, belum lagi tempat-tempat yang lainnya. Karena ini ru'yatullah di antara perkara yang diingkari oleh ahlul bid'ah. Ya, ru'yatullah, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dilihat nanti pada hari kiamat, ini diingkari oleh ahlul bid'ah. Baik. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Perhatikan tafsirnya. Laisal amru kama za'amal kuffar, bal innahum yawmal qiyamati an ru'yati rabbihim jalla wa ala lamahjubun. Ya, perkara tersebut tidak seperti yang disangka oleh orang-orang kafir. Bahkan mereka sungguh nanti pada hari kiamat an ru'yati rabbihim, dari melihat Rabb mereka jalla wa ala la mahjubun, betul-betul akan dihijabi, terhalang mereka, tidak bisa melihat. Bisa paham ini? Dan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menyebutkan ini di antara bentuk azab untuk mereka. Jadi azab yang disebutkan oleh Allah untuk orang-orang kafir sini ada 3. Azab neraka, kemudian azab terhijabi dari ru'yatullah, kemudian juga azab dari sisi nanti dihinakan dari sisi ucapan.
Nanti akan disebutkan di lanjutan ayat. Ya, summa yaqalu, ya kan? Ya, dibilang-bilangi kalau kita bahasa kita. Ya, paham ini? Dihinakan dengan ucapan. Ini bentuk adab. Jadi 3. Terhalang dari melihat Allah. Yang kedua, adab nerakanya sendiri nanti akan sebutkan. Kemudian dari sisi taubih, ucapan yang menghinakan mereka. Ya, bayangkan hari kiamat ya kumpul semua orang. Di sini perhatikan, lihat di tafsir Muyassar, wa fi hadhil ayah. Ayo. Coba lihat, wa fi hadhil ayati dalalatun ala ru'yatil mu'minina rabbahum fil jannah. Ayo. Coba lihat ini tafsir ringkas tapi Masya Allah ya. Dalam ayat ini terdapat dalil bahwasanya orang-orang yang beriman akan melihat kepada Rabb mereka di dalam surga. Karena kalla innahum ar rabbihim yawma idzil lamahjubun, itu kembalinya ke orang-orang kafir. Orang kafir terhijabi, terhalangi. Ya, pemahamannya sebagaimana disebutkan oleh Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Syafi'i. Ini berarti orang beriman itu melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak juga sama berarti sama orang kafir. Dan ini tidak mungkin. Itu tidak mungkin, mustahil. Baik. Bisa paham ini? Tsumma innahum lasalul jahim. Nah, ini adab kedua. Kemudian sungguh mereka akan masuk ke dalam neraka jahim. Ai tsumma innahum ladakhilun nari. Itu dakhilu sama dengan salu, jamak mudzakkar salim. Tapi karena dia mudhaf maka dibuang nunnya. Oleh karena itu setelahnya kasrah, akhirnya kasrah. Salul jahimi ladakhilun nari. Ya. Bisa paham ini? Itu mudhaf ilaih. Jadi sungguh mereka akan dakhilu. Mereka akan masuk ke dalam neraka yuqasuna harraha. Mereka akan merasakan panasnya api neraka tersebut. Ini adab yang kedua. Tadi adab yang pertama tadi apa? Adab berupa hijab. Terhalanginya mereka dari melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ini adab neraka. Yang ketiga, tsumma yaqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah yang kalian dustakan ya di dunia dahulu. Ya, ini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya. 3 jenis adab, ya. 3 jenis adab. Adabul hijab, atas sini perhatikan. Fadzakara lahum salasata anwa'in minal adab. Adabul jahim, wa adabut tawbih wal laum, wa adabul hijab min rabbil alamin. Ya. Al-mutadamminu li sakhatihi wa ghadabihi alaihim. Wa huwa a'zamu alaihim min adzabin nar. Baik. Jadi di sini di 3 ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan untuk mereka 3 jenis adab. Yang pertama adzabul jahim. Mana itu? Yang mana? Ayo. Adzabul jahim mana? Tsumma innahum lasalul jahim. Yang kedua wa adzabut tawbih wal laum. Adab berupa penghinaan dan celaan. Mana ini? Tsumma yaqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian wa adzabul hijabi min rabbil alamin. Yang mana ini? Kalla innahum ar rabbihim yawma idzin lamahjubun. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, al-mutadamminu li sakhatihi wa ghadabihi alaihim. Yang adab hijab ini terhalanginya mereka dari melihat Allah, ini terkandung dalamnya murka dan marahnya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Itu mitar hijab. Sama dengan orang kebalikannya para penduduk surga. Karena ridhonya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ya. Paham ini? Mereka ridha kepada Allah, Allah ridha kepada mereka. Allah singkap hijab. Dan dengannya mereka melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kenikmatan yang terbesar. Nah, Syekh juga mengatakan wa huwa a'dhamu alaihi min adzabin nar. Terhalanginya mereka, terhijabinya mereka dari melihat Allah yang terkandung dalamnya marah dan murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, ini lebih besar bagi mereka dari adab neraka. Ini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di yang
yang menyebutkan. Bisa paham ini? Kemudian beliau melanjutkan wadalla mafhumul ayah ala annal mu'minina yarawna rabbahum yaumal qiyamati wa fil jannah. Dan ini mafhumnya, pemahaman kebalikan dari ayat ini, ya, menunjukkan bahwasanya orang-orang beriman akan melihat kepada Allah pada hari kiamat, itu pada mahsyar, dan wa fil jannah, di dalam surga. Jadi dua, di arasat al-qiyamah, di pada mahsyar, kemudian juga di dalam surga. Bisa dipahami ini? Baik. Jadi tafsirnya perhatikan, tsumma yaqulu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun, ay tsumma yaqulu lahum hadzal jazaa'ul ladzi kuntum bihi tukadzibun. Inilah balasan yang kalian dahulu dustakan. Kan mereka kan sudah didakwah ya, sudah diceramai, sudah sampai hujjah kepada mereka. Ini neraka, kau begini. Kan mereka ya, mereka tolak kan, dustakan. Nah, nanti pasti mereka rasa, dia bilang ini ya. Bisa ini yang kalian dustakan dulu. Kuntum. Di dunia ini yang kau dustakan, yang kau tidak yakini, yang kau tidak imani. Ini kau rasa sekarang. Jadi 3 adabnya, naudzubillah. Ya, ini siksaan juga ya. Siksaan. Luar biasa. Jadi 3 digabungkan ya sekaligus. Baru setelah itu Allah berpindah menyebutkan golongan yang kedua. Itu apa? Orang-orang yang bertakwa, al-abrar, al-muttaqun. Bisa paham ini? Kalau tadi muncul apa? Khauf, terhib ya. Sekarang roja. Paham ini? At-targhib. Bisa paham ini? Baik. Masih kuat? Ya, baru jam 7.16 ini. Kalau tidak ada cahaya matahari, alhamdulillah. Kalau di luar, masya Allah, berjemur kuat sampai jam 8. Apalagi ada HP-nya, ya. Bisa paham ini? Mana? Masih kuat? Sudah makan? Belum? Ya, nanti aman. Tidak lari telurnya. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. Sungguhnya kitab al-abrar itu berada pada Illiyin. Tahukah kamu itu? Wa ma adraka ma Illiyun? Kitabun marqum. Baik. Tafsirnya perhatikan, haqqan anna kitabal abrar wa humul muttaqun. Ini sama dengan kemarin. La fil maratibil 'aliyati fil jannah. Haqqan, pasti, sungguh, kitab al-abrar itu orang-orang yang bertakwa berada dalam al-maratibil 'aliyati fil jannah. Derajat-derajat yang tinggi di dalam surga. Wa ma adraka ma Illiyun, ay wa ma adraka ayyuhar rasulu ma hadhil maratibul 'aliyah. Tahukah kamu apa itu derajat-derajat yang tinggi dalam surga tersebut? Baik. Kitabun marqum, ay kitabul abrari maktubun mafrugun minhu la yuzadu fihi wa la yuqas. Ya. Kitabnya orang-orang bertakwa ini maktubun, telah ditulis dan selesai darinya, tidak ditambah dan tidak dikurangi. Yashhaduhul muqarrabun, ay yattali'u 'alaihi al-muqarrabuna min malaikati kulli sama. Yang mana itu disaksikan oleh para malaikat al-muqarrabun, yaitu para malaikat di setiap tingkatan langit, ya. Paham ini? Akan mempersaksikannya. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, innal abrara lafi na'im. Ya, ini persis sama dengan yang kemarin di surah Al-Infitar. Di sini bagi santri yang menghafal Quran, khususnya juz 30, ini hati-hati. Ya, sampai baca innal abrara lafi na'im di surah Al-Mutaffifin, lari ke mana? Lari ke Al-Infitar. Atau sebaliknya, dia baca di Al-Infitar, lari ke Al-Mutaffifin. Bisa paham ini? Baik. Jadi innal abrara lafi na'im, ay inna ahlas sidqi wat ta'ah lafil jannati yatana'amun. Sungguhnya orang-orang yang beriman, ya, ahlas sidq, orang yang jujur dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala,
lafil jannah, berada di dalam apa? Di dalam surga. Yatana'amun, dalam keadaan menikmati apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk mereka. Yatana'amun, bernikmat-nikmat. Baik. Syekh As-Sa'di rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya, dzakara annahum fi na'im wa huwa ismun jami'un li na'imil qalbi war ruhi wal badan. Subhanallah. Jadi Allah menyebutkan maksudnya mereka itu innal abarara lafi na'im. Ini mencakup, kata beliau, ini penamaan isim yang mencakup kenikmatan hati, ruh dan badan. Jadi berkumpul semua sisi kenikmatan. Paham ini? Jadi kenikmatan hati, ruhnya, badannya, semua berada dalam kenikmatan. Taib. Alal araiki yanzurun. Nah ini dalil yang kedua atas ru'yatullah. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dilihat khususnya di dalam surga. Ya, karena ini sudah cerita apa? Lafi na'im, sudah cerita keadaan penduduk surga. Kalau tadi bisa dua. Ya, kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Penetapan maksudnya Allah dilihat di arasat al-qiyamah dan di surga. Maksudnya orang-orang beriman yang melihat. Di sini khusus di dalam surga. Ini tempat kedua di surah yang sama. Alal araiki yanzurun, di atas dipan-dipan mereka melihat. Ya, araik itu dipan-dipan, kursi-kursi. Paham ini? Ya sudah dihiasi, mereka duduk-duduk. Ya, lihat-lihat. Ya. Paham ini? Kalian saya jamin di surga, ya, di pinggir kanan saya jadi. Ada kopi, ada biskuit, ya, kasih alas, duduk bersila. Ya, lihat-lihat ikan, lihat-lihat apa itu? Enceng gondok. Ya. Ya kan? Atau di atas pondasi, ya, lihat-lihat sawah, ya. Atau pondasi di atas. Itu kita saya di dunia gimana? Capek belajar apa, pas kosong. Ya, Ustaz libur ya, turun, lihat-lihat. Masya Allah, enak enggak? Hei. Luar biasa ya. Ini bukan di JF, di surga. Ya. Itu pun bukan di atas pondasi, bukan di atas apa ini? Di atas batas kanal apa itu? Bukan. Tanggul kanal. Ini di atas al-araik, dipan-dipan, ya. Ya, lembut, ya, tentunya sutra alasnya, ya. Ini lembut, ya, indah dan seterusnya. Tidak ada bau busuk, debu, panas, ya. Nah, itu di dunia. Kalau debu panas dan seterusnya, DLL, polusi, ya. Di surga tidak ada. Yang turun, nah sini. Mereka lihat apa? Coba lihat tafsirnya. Perhatikan tafsirnya. Alal asirrati yanzuruna ila rabbihim. Coba lihat. Nah ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, coba lihat. Ya, tafsir yang ringkas seperti ini subhanallah. Terdapat isbat. Ya, penetapan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Padahal di sini tidak disebutkan kan? Mereka lihat ke apa? Di sini. Istidlalnya melihat kepada wajah Allah, Rabb mereka, dan kepada apa? Ila ma a'adda lahum min khairat. Jadi alal asirrati yanzuruna ila rabbihim satu, wa ila ma a'adda lahum min khairat. Jadi mereka di atas dipan-dipan, ya. Ya, paham ini? Melihat kepada Rabb mereka, pada Allah Subhanahu wa taala, kepada wajah Allah Subhanahu wa taala, dan kepada apa yang Allah telah persiapkan untuk mereka dari kebaikan. Ya, lihat apa kepada bidadari istrinya, lihat ke rumahnya, lihat ke pelayan-pelayannya, semua keindahan surga dia lihat. Apa pilih lagi? Ya. Ya, sisa duduk-duduk, ya. Sisa menikmati. Ya, tidak ada lagi beban. Kalian lapar sekarang? Ya lapar. Tidak ada lagi lapar dalam surga. Ya, susah, sakit kepala, pusing, galau, tidak ada. Ya. Bisa paham ini? Jadi ini ayat yang kedua. Penetapan ru'yah. Paham ini bahwasanya orang beriman akan melihat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kamu akan mengetahui pada wajah-wajah mereka nadrah, itu berseri-seri karena nikmat. Ya, pengaruh dari nikmat itu nampak pada wajah-wajah mereka. Bisa paham ini? Baha an-na'im wa nadaratuhu. Coba antum kalau ya menikmati sesuatu di dunia ini, kelihatan tak di muka itu? Ya. Apapun, makanan, minuman, ya, kopi, wah minum, ya apa? Paham ini? Atau antum lagi liburan, pergi pantai, ya, lihat mukanya santri. Ada yang bengkok kalau pergi pantai, pergi rekreasi, semua ceria, apalagi ada yang HP-nya mau selfie, ya, bisa paham ini? Nah, itu nampak nikmat di wajah. Apalagi penduduk surga jangan tanya, kan ada susahnya tuh. Kita ya kadang nikmat tapi masih ada susah. Jadi ini muka belum terlalu full mengembang. Tapi kalau di surga, ya paham ini? Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Coba lihat. Cerah, berseri-seri. Kenapa? Kenikmatan luar biasa mereka rasakan. Ya. Bisa paham ini? Baik. Ini kamu akan mengetahui hal tersebut di wajah-wajah mereka. Ai tara fi wujuhihim bahjatan na'im. Jadi kamu akan melihat wajah-wajah mereka, pada wajah-wajah mereka pengaruh dari nikmat tersebut. Mereka berseri-seri, wajah mereka berseri-seri. Yusqona min rahiqim makhtum. Ai yusqona min khamrin safiyatin muhkamin ina'uha. Jadi mereka diberi minum dari khamar yang murni, yang sangat lezat, yang muhkam ina'uha, yang tertutup bejananya, yang tertutup bejananya. Khitamuhu misk, ay akhiruhu raihatul misk. Yang mana di akhirnya itu ada bau misik. Ya, paham ini? Jadi ini khamar di surga, jamaah sekalian. Ini berbeda 180 derajat dengan apa yang ada di dunia. Dari semua sisi. Ya, dari sisi apa? Warna, rasa. Paham ini? Rasa. Kau khamar tanya yang minum khamar. Apa rasanya itu khamar? Ya, kaci, pahit, ya. Paham ini? Kemudian dari sisi bau. Bau khamar busuk. Ya, bau khamar di dunia busuk, di surga. Nah, bisa paham ini? Khamar di dunia, naudzubillah, karena khamar dan yang sejenisnya dan teman-temannya, ya, bahkan yang lebih parah dari khamar seperti narkoba ini banyak merusak, ya, generasi muda, generasi tua dan seterusnya, menjatuhkan mereka ke dalam dosa dan maksiat. Coba orang yang sudah mabuk, ya. Apa dibikin? Supri. Buka baju, teriak sini, sembarang dia bikin. Bunuh orang, apa orang. Paham ini? Bisa paham ya? Di dalam surga tidak ada. Khamarnya tidak menghilangkan akal. Ya, dan lezatnya luar biasa. Paham ini? Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala mendorong kita, memotivasi kita, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan pada yang seperti inilah hendaknya orang-orang yang berlomba untuk mendapatkannya. Tanafus, ayo. Kita mau berlomba, ini di sini yang kita berlomba padanya. Cari surga. Paham ini? Bukan cari ketenaran, cari dunia, pangkat, jabatan, apa itu? Harta, wanita, naudzubillah. Ini surga Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Fastabiqul khairat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Ya. Sini kita berlomba-lomba, bersegera, bahu membahu. Paham ini? Bukan malas-malasan, bukan. Kayaknya sekali lagi ini akan
melahirkan roja. Dan ini ayat-ayat targhib, dorongan motivasi agar kita beramal dengan amalan saleh, meninggalkan dosa dan maksiat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa mizajuhu min tasnim. Dan campurannya dari tasnim. Taib. Ainan yashrabu bihal muqarrabun. Itu mata air yang padanya al-muqarrabun minum. Perhatikan, wa hadha syarab, yaitu minuman tadi yang disebutkan. Taib, rahiq, makhtum, khitamuhu misk. Ini mizajuhu wa khaltuhu min ainin fil jannah tu'rafu li'uluwiha bitasnim. Yaitu minuman ini campurannya dari mata air di surga yang dikenal karena ketinggiannya dengan tasnim. Ainun uiddat, sebuah mata air yang memang sudah dipersiapkan. Itu siapa? Ainan yashrabu bihal muqarrabun, ay yashraba minha al muqarrabun wa yataladzadzu biha. Agar orang-orang al muqarrabun, ini derajat yang paling tinggi dari manusia dalam surga, itu minum darinya dan berlezat-lezat dengan hal tersebut. Bisa paham ini? Baik. Bahkan kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, ini khusus untuk al-muqarrabin. Ya, khusus untuk mereka al-muqarrabun, alladzina hum a'lal khalqi manzilatan. Itu manusia yang paling tinggi derajatnya di surga. Ya, paham ini? Dan juga Syekh rahimahullah menyebutkan falyatanafasil mutanafisun, ay yatasabaku fil mubadarah ilaihi bil amalil musila ilaih. Itu hendaknya kita berlomba-lomba untuk bersegera pada perkara-perkara ini. Itu surga Allah dengan amalan-amalan. Ya kan, kita jangan menghayal mau masuk surga, mau ayo kita masuk surga, tapi tidak menempuh sebab. Ini kata Syekh, bil a'malil musilati ilaih. Kita bersegera dengan apa? Melakukan amalan-amalan yang bisa menyampaikan kita ke dalam surga. Ya, mana kejujurannya? Kamu jujur masuk surga? Silakan buktikan. Buktikan dengan hati, ucapan dan perbuatan. Mana hatimu? Mana lisanmu? Mana perbuatanmu? Bisa paham ini? Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kondisi orang-orang beriman bersama orang-orang mujrim di dunia. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Sungguhnya orang-orang mujrim itu mereka terhadap orang-orang beriman yadhhakun. Ya, ketawa, menertawakan. Ya, paham ini? Menertawakan orang-orang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun. Paham ini? Jika mereka, siapa ini? Orang-orang beriman melewati mereka, maka mereka yataghamazun, saling mengadipkan mata, mengolok-olok, ya. Mengolok-olok. Wa idza qalabu ila ahlihim inqalabu fakihin. Jika mereka kembali kepada teman-teman mereka, itu orang-orang mujrim, mereka kembali dalam keadaan berbahagia. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladhallun. Dan ketika mereka, orang-orang mujrim, melihat orang-orang yang beriman, mereka berkata, sungguh mereka ini adalah orang-orang sesat. Coba lihat. Ya. Ini di dunia ya. Ya sudah tadi di akhirat ya. Ya. Orang mujrim di mana? Orang yang beriman di mana ya? Ini kondisi mereka di dunia, coba lihat. Ya. Supaya kita paham bagaimana model mereka di dunia. Orang-orang mujrim ini. Perhatikan tafsirnya, innal ladzina ajramu kanu fid dunya yastahzi'una bil mu'minin. Sungguhnya orang-orang mujrim, pendosa di dunia ini, mereka yastahzi'una bil mu'minin. Itu mengolok-olok ya orang-orang beriman. Dia tertawakan, dia olok-olok, patatoai, paham ini? Dan semisalnya. Ya, dia enggak remeh, dia enggak menghina. Paham ini? Wa idza marru bihim yataghamazuna sukhriyatan bihim.
Jika orang-orang beriman melewati mereka, maka mereka saling mengedipkan mata. Sukhriyatan minhu. Olok-olokan dari mereka terhadap orang-orang beriman. Bihim, yaitu bil mu'minin. Wa idza qalabu ila ahlihim inqalabu fakihin ay wa idza raja'a alladziina ajramu ila ahlihim wa dhawihim tafakkahu ma'ahum bisukhriyati minal mu'minin. Jika mereka kembali, ya orang-orang mujrim ini, kepada pengikut mereka, ya sejenis dengan mereka, mereka akan kembali dalam keadaan berbahagia. Itu mengolok-olok, ya. Mereka saling bercerita satu sama lain, ya. Bersenang-senang itu karena mengolok-olok orang-orang beriman. Coba lihat di antara bentuknya, mereka sampai ucapkan, ya, tuangkan dalam bentuk ucapan, wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladhallun. Ya. Ai wa idza ra'a haula'il kuffaru ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam taib wa qad ittaba'ul huda qalu inna haula'i lata'ihuna fi ittiba'ihim Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah. Coba antum bisa bayangkan orang sesat, orang kafir menganggap dirinya, ya, paham ini, berada di atas kebenaran. Sebaliknya orang yang beriman dianggap tersesat. Kira-kira bagaimana bisa dapat hidayah? Taib. Dan kondisi ahlul bid'ah, jamaah sekalian, antum lihat, ini juga mirip dengan seperti ini. Sekarang antum lihat ahlul bid'ah, kalau lihat ahlus sunnah salafi, apa mereka bilang? Banyak lakopnya, Wahabi dan seterusnya. Apa maksudnya itu? Olok-olokan, ya, paham ini? Mereka tidak berada di atas kebenaran, kita yang benar, dia yang salah, dan seterusnya. Oleh karena itu pelaku bid'ah itu susah bertobat. Kenapa? Mereka yakini apa yang mereka yakini dari bid'ah, apa yang mereka amalkan dari bid'ah, ini kebenaran. Kita salafi, ahlus sunnah yang keliru. Bahkan tidak sedikit dari mereka mengatakan ini agama baru ini. Tidak kita dapati ya memang kita tidak dapati karena ya apa yang kamu ikuti orang-orang sesat ya. Kau dapati ini di Al-Quran Sunnah, kau dapat. Ya, tapi kalau di pendahulu kau tidak dapat memang. Bisa dipahami ini? Baik. Perhatikan tafsirnya itu. Jadi ra'au waw jamaah siapa? Hum siapa? Ayo, perhatikan. Wa idza ra'a haula'il kufar. Ketika orang-orang kafir melihat hum ay ashab Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka melihat para pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qad ittaba'ul huda, dalam keadaan para sahabat telah mengikuti petunjuk. Ya. Sekarang saya tanya sebelum saya lanjut, siapa yang berada di atas petunjuk, sahabat atau mereka? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka apa mereka bilang? Inna haula'i ladhallun. Sungguh mereka ini, itu para sahabat Nabi, betul-betul tersesat. Coba. Jadi siapa yang tidak tersesat? Mereka. Yang tersesat siapa? Para sahabat. Itu kata mereka. Naudzubillah. Tak balik-balik sudah. Ya. Perhatikan. Mereka qalu inna haula'i, itu para sahabat Nabi, lata'ihuna fi ittiba'ihim Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ya, sungguh mereka ini betul-betul sesat, sesat ketika mereka mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ibaratnya kita kalau kita ngaji sunnah, ya, ngaji ke salaf, kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah, wah, sesat kok, Wahabi itu begini. Mereka nih, kau mau kok di sini kok. Ya, jadi kita yang sesat. Yang mengikuti Al-Qur'an dan sunnah yang salah. Bisa yang mentauhidkan Allah, yang menyuruh kepada sunnah yang keliru. Nah, siapa yang bagus? Ya, mereka. Ini mirip dengan orang-orang kafir. Itu kenapa kalau kita pikir, tahannya di atas kesesatan kan? Iya. Paham istiqomahnya? Paham ini?
di atas kebatilan? Ya karena begini, mereka menganggap apa yang mereka baik, yang lain tidak. Padahal kata Allah, wa ma ursilu alaihim hafidhin. Tidaklah mereka, itu orang-orang kafir itu, tidaklah mereka diutus alaihim, alal mu'minin, terhadap orang-orang beriman sebagai hafidhin, sebagai penjaga yang mengawasi. Wa ma bu'itha haula'il mujrimun ruqaba'a, raqib ya, ruqaba'a ala ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah mereka, itu orang-orang mujrim tersebut, diutus sebagai ya pengawas, penjaga, ya, yang mengawasi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Di akhirat berbanding terbalik. Di dunia yang ketawa siapa? Orang-orang mujrim, menertawakan orang-orang beriman. Tapi fal yaum, maka hari ini, itu pada hari kiamat, alladzina amanu, orang-orang beriman terhadap orang-orang kafir, yadhakun. Orang-orang beriman akan menertawakan orang-orang kafir. Di mana ini? Hari kiamat. Ya, perhatikan tafsirnya, fa yaumal qiyamati yaskharul ladzina saddaqullaha wa rasulahu wa amilu bi syar'ihi minal kuffar kama sakhiral kafiruna minhum fid dunya. Maka pada hari kiamat, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya akan mengolok-olok, ya, menertawakan ya orang-orang kafir. Orang-orang beriman kepada Allah dan Rasulnya, beramal dengan syariatnya, ini akan menertawakan mereka. Al jaza' min jinsil amal. Kau ketawai orang, ya, paham ini? Kau ketawai orang-orang beriman, nanti pada hari kiamat kamu yang diketawai. Paham ini? Kama sakhiral kafiruna minhum fid dunya. Sebagaimana mereka dahulu, orang-orang kafir mengolok-olok orang-orang beriman di dunia. Ya, diperhatikan itu ya. Baik. Jadi sedemikian cepatnya itu berubah kondisi. Kan tidak lama gitu. Ya, mereka di dunia mengolok-olok orang beriman, nanti ya orang beriman akan menertawakan mereka pada hari kiamat. Alal araik yanzurun. Diulang lagi oleh Allah, ya. Di atas dipan-dipan, ya. Paham ini? Mereka melihat. Diulang lagi, perhatikan, alal majalisil fakhirah yanzurul mu'minuna ila ma a'tahumullahu minal karamati wan na'imi fil jannah. Kemudian perhatikan, wa min a'zami dzalik an-nadharu ila wajhillahil karim. Coba diulang lagi. Nah, ini tempat ketiga, ayat yang ketiga, isbatur ru'yah lil mu'minin. Ya, khususnya fil jannah, di dua ayat ini. Alal araik yanzurun, dua kali diulang. Paham ini? Jadi atas majelis-majelis yang sangat luar biasa. Ya, fakhirah, indahnya. Orang-orang beriman melihat kepada apa yang Allah berikan kepada mereka dari kemuliaan, kenikmatan di surga. Dan di antara atau wa min a'zami dzalik, di antara yang paling besar dari kenikmatan tersebut, kemuliaan tersebut adalah an-nazar ila wajhillahil karim. Itu melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Dan inilah kenikmatan yang paling besar dalam surga. Paham ini? Apa itu melihat kepada wajah Allah. Oleh karena itu jangan heran kalau definisi ikhlas, penyebutan ikhlas itu apa? Ketika kita beramal mengharap wajah Allah. Ini diarahkan ke sini. Itu surga. Ya. Ini kenikmatan tertinggi dalam surga. Paham ini? Ya, jangan ingat yang lain saja nikmat-nikmat. Ini yang paling tinggi. Kenikmatan yang paling hebat, paling tinggi dalam surga. Kemudian terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Baik. Apakah thuwibal kuffar, orang-orang kafir itu telah dibalas sesuai dengan apa yang mereka lakukan? Ini pertanyaan, hal istifhamnya. Perhatikan tafsirnya, hal juziyal kuffaru min jinsi a'malihim jazaan wifaqa ma kanu yaf'alunahu fid dunya min asy-syururi wal atham. Na'am, sayujazawna awfal jazaa wa a'dalah. Ya, dijawab tak? Na'am, iya. Baik. Itu tafsir Syi'ri juga dijawab na'am, iya. Baik. Jadi apakah orang-orang kafir dibalas dengan yang sesuai amalan mereka, sejenis dengan amalan mereka sebagai balasan
yang wifaqa ma kanu yaf'alunahu fid dunya, yang sejalan dengan apa yang mereka telah lakukan di dunia ini dari kejelekan dan dosa-dosa. Jawabnya apa? Na'am, iya. Mereka kelak akan dibalas dengan pembalasan yang sempurna dan yang paling adilnya. Jadi sempurna pembalasannya dan adil. Tidak ada kezaliman. Ya. Kali dinafikan la zulmal yaum dan seterusnya. Penafian kezaliman dari Allah Subhanahu wa taala. Khususnya ketika Allah mengadab, menyiksa orang-orang kafir di dalam neraka. Ya, malah disebutkan mereka yang zalimi diri mereka sendiri. Paham ini? Baik. Allah tidak zalimi mereka, mereka yang zalimi diri mereka sendiri. Sudah dikasih hidayah, diutus para rasul, turunkan kitab, sampai hidayah kepada mereka, sampai hujjah kepada mereka sendiri yang tolak. Ya, ya wajar kalau Allah siksa. Sudah dikasih tahu, sudah ini, dia tidak mau, ya sudah. Ya, apakah Allah zalim? Oh, tidak. Bahkan Allah sudah utus. Paham ini para rasul. Ada pemberi peringatan, turunkan kitab. Baik, ini akhir dari surah Al-Mutaffifin. Baik, ila huna subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.